Halo teman-teman, jumpa lagi dengan sahabat Tekno di sini sebagai media informasi sharing tentang tutorial, tip dan trik troubleshooting dan cara-cara perbaikan seputar dunia komputer. Saat ini saya ingin sharing tentang cara mengisi jarum head sekaligus memperbaiki cetakan printer Epson LQ2190. Kita tes terlebih dahulu bagaimana hasil cetakannya. Kita ganjel sensornya karena mestinya ada cover di situ. Karena covernya kita buka, maka sensornya terbuka. Agar dia mau print, kita ganjel. Ya, kita lihat sendiri hasil cetakannya bergaris atau putus-putus. Tanda headnya bermasalah. Nanti akan kita buka, akan kita susun. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu mikanya, pitanya juga kita buka agar lebih mudah untuk melepaskan head. Ya, mudah sekali mengangkat pitanya, melepas pitanya. Kita buka, ada dua baut head di situ, kanan dan kiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa jarum head LQ2190 ini ada 24 jarum, terdiri dari 12 jarum pendek dan 12 jarum panjang. Susunannya 12 jarum pendek di bawah dan 12 jarum panjang di susunan yang atas. Kita perhatikan dari luar susunan jarumnya. Biasanya akan terlihat seperti ompong di situ. Sebelum kita buka, kita siapkan dulu toolnya. Ada tracker untuk mendorong head. Kita buka dua baut head, ada di depan. Dan biasanya ciri dari head yang belum pernah dibuka adalah keras. Kalau kita dorong seperti ada lemnya, keras berarti belum pernah dibuka. Karenanya kita perlu tracker untuk mendorong isi head keluar. Kita paskan dulu posisi tracker di tengah head, baru kita dorong dengan tang supaya dorongannya kuat. Terlihat isi head sudah keluar. Kalau sudah keluar, tinggal kita tarik saja dengan tangan, sudah mudah. Ya, kita perhatikan susunannya. Bila belum terbiasa, kita ingat-ingat. Nah, kita buka penguncinya. Kita buka perlahan lapisan-lapisan di dalam head. Ternyata banyak korosi di situ, tanda pemakaian yang lama dan pemakaian yang sering. Kita buka lapisan kedua, lapisan dari jarum panjang ke jarum head yang pendek. Pelan-pelan saja, awas jangan sampai patah. Terlihat lapisan yang bawah juga banyak korosi seperti karat di situ. Kita buka pelan-pelan lapisan dan lapisannya. Ada satu jarum yang nyangkut. Ya, kita mesti buka dengan cutter. Pelan-pelan saja, awas jangan sampai spoolnya tergores atau putus. Jarum head yang nyangkut, biasanya ini penyebab putus karena dia nyangkut tidak mau memukul. Nanti akan kita ganti jarum-jarum yang bermasalah, yang nyangkut atau yang pendek. Kita ukur satu persatu. Posisi panjang jarum harus sama semua
tidak boleh kurang 1 mm pun, harus panjang sama panjang, karena 1 mili menyebabkan dia bisa cetakan terputus atau cetakannya kurang jelas. Kita bersihkan karat-karatnya karena bisa mengganggu, membuat jarum headnya lama-lama bisa berkarat. Kita bersihkan dengan kuas, kita tahan, kita lihat depannya, posisi jarum pendek yang kecil seperti itu. Kalau kita mau membalik, kita tahan dulu supaya tidak lepas atau tidak bubar cetakannya. Setelah jarum yang nyangkut tadi kita ganti, dan kita pastikan jarum-jarum yang lain panjangnya harus sama. Seperti ini diagram jarum head yang pendek, posisi di bawah. Lalu kita susun kembali lapisan-lapisan headnya. Perhatikan ada lubang di situ, posisinya harus seperti itu. Kalau tidak, dia tidak bisa masuk. Lapisan pelat tipis, susunannya, kemudian ringnya yang ada bolongannya juga, dia menyusun. Semua harus ketemu, kedua lubang harus sejajar. Perhatikan seperti itu susunan lapisan dari dalam head. Kita pasang. Oke, susunannya seperti itu. Jarum yang pendek, posisi 1, 2, 3 dari atas ke bawah. Oke, baru kita susun jarum yang panjang. Kita isi jarum yang panjang, rileks saja mengisinya, kita ikuti alur seperti itu posisinya. Perhatikan ya, jarum yang panjang seperti itu posisinya. Nanti kita isi semua berlawanan dengan arah jarum jam. Perhatikan posisinya, susunannya. Mengisi jarum panjang lebih mudah dibanding mengisi jarum pendek, karena jarum panjang hanya kita masukkan saja. Kalau posisi jarum yang pendek sudah pas, mengisi jarum panjang sangat mudah, tinggal kita masukkan saja. Dia sudah pada posisinya, tinggal masuk. Oke, setelah semua jarum head terpasang seperti tadi, mekanik dari printer kita bersihkan. Bila perlu kita kasih minyak supaya jalannya lancar. Kita masukkan kabel head, posisinya seperti itu. Kita dorong saja, awas jangan sampai lapisan pelatnya terangkat. Kita susun seperti itu. Oke, kita masukkan. Setelah jarum headnya kita isi semua, kita susun, head kita rapikan, kita tutup, kita pasang kembali untuk kita tes bagaimana hasilnya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, agar diharap bisa subscribe, like, and share, agar video-video yang kita bagikan bisa bermanfaat lebih luas. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Setelah pitanya kita pasang, kita akan tes printer untuk melihat hasil cetakannya. Kita tekan tombol pause dan power. Bagi teman-teman yang tidak ingin mengganjel, mungkin bisa mematikan fungsi sensornya dengan menyolder. Baik,
kita lihat bagaimana hasilnya setelah tadi kita isi jarum dan kita ganti jarum yang pendek. Baik, alhamdulillah sudah bagus, sudah tidak bergaris lagi, dan hasilnya pun sudah terang. Alhamdulillah berhasil. Setelah kita ganti tadi, kita bersihkan jarum head, printer sudah normal. Bisa dites print lagi dengan menekan load eject. Tes print kedua, di sini font akan terlihat lebih besar dan ada font kecil juga, untuk kita lebih memperhatikan bagaimana hasil kualitas dari cetakan headnya. Kita lihat apakah sudah benar-benar bagus. Untuk font besar sudah kelihatan terang dan font kecil juga sudah nampak jelas. Baik, alhamdulillah begitulah teman-teman sharing tentang mengisi jarum head, semoga bermanfaat. Terima kasih.